Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Sehat-sehat semua ya? Oke, pada pagi hari ini Ibu akan menjelaskan tentang materi K3LH. K3LH itu apa ya? Ada yang bisa jawab? Oke, K3LH itu adalah kesehatan, keselamatan kerja, dan lingkungan hidup. Itu ya. Untuk kompetensi dasarnya yaitu 3.1 menerapkan K3LH disesuaikan dengan lingkungan kerja. Untuk keterampilannya 4.1 melaksanakan K3LH di lingkungan kerja. K3LH adalah singkatan dari keselamatan, kesehatan, keselamatan kerja, dan lingkungan hidup, yaitu sebuah upaya mengenai program kesehatan dan keselamatan kerja dan lingkungan hidup pada perusahaan atau suatu instansi yang mempunyai banyak tenaga kerja atau karyawan. K3LH juga dapat diartikan sebagai suatu upaya perlindungan bagi karyawan atau tenaga kerja agar selalu dalam keadaan selamat dan sehat selama menjalankan pekerjaannya di tempat kerja, termasuk juga orang lain yang memasuki tempat kerja maupun proses produk dapat secara aman dalam produksinya. Jadi, K3LH berkaitan dengan keselamatan mesin, keselamatan alat kerja, keselamatan bahan, dan proses pengolahannya, tempat kerja dan lingkungannya, serta cara-cara melakukan pekerjaan. Nah, itu ada di dalam K3LH. Dan sarana utama untuk pencegahan kecelakaan, cacat, dan kematian sebagai akibat dari kecelakaan kerja. Selanjutnya yaitu dasar hukum K3LH. Undang-Undang Nomor 1 1970 tentang Kesehatan dan Keselamatan Kerja yang diatur oleh undang-undang ini berbunyi keselamatan kerja dalam segala tempat kerja baik di darat, di dalam tanah, di permukaan air, di dalam air maupun di udara yang berada di dalam wilayah kekuasaan Republik Indonesia. Adapun tujuan K3LH yaitu 1. Melindungi tenaga kerja atau karyawan atas hak keselamatan kerjanya ketika melakukan pekerjaan untuk kesejahteraan hidup maupun meningkatkan produksi dan produktivitas nasional. Yang kedua, pemeliharaan sumber produksi agar bisa digunakan secara aman dan juga efisien. Yang ketiga, menjamin keselamatan setiap orang lain yang berada di tempat kerja. Hal-hal yang harus dilakukan untuk menghindari kecelakaan kerja yaitu 1. Pada setiap lab atau laboratorium atau ruangan dibuatkan tata tertib. Yang kedua, setiap alat yang dioperasikan dengan menggunakan mesin harus dibuatkan instruksi kerjanya. 3. Pada setiap ruangan supaya dibuatkan poster-poster kecil tentang keselamatan kerja dan label-label yang menunjukkan bahwa bahaya kecelakaan yang mungkin saja akan terjadi. Misalnya nih, cara yang benar dalam memegang mouse. Nah, di situ ada gambar mana yang salah dan mana yang benar. Ketika kita menggunakan mouse,
tangan kita nggak boleh ditekuk ataupun tangan kita menekuknya ke bawah atau ke atas. Jadi kita harus mengikuti arah mouse, eh, tidak berhenti, tidak pada jarinya aja yang gerak ke kanan atau ke kiri, itu salah ya. Jadi tangan kita harus bergerak. Terus kita harus sejajar dengan mouse, tidak tangan kita yang ke atas atau tangan kita yang ke bawah. Ketika kita duduk juga gitu, tangan kita nggak boleh ke depan, sangat ke depan gitu, harus sejajar dengan badan kita, tangan kita gitu ya. Nah, kalian bisa mempraktekkannya. Berikut postur tubuh yang baik ketika melihat komputer. Untuk mata ya, berkedip secara berkala yang berfungsi melicinkan mata dengan mencegah iritasi. Jadi kita harus berkedip. Biar apa? Biar nggak iritasi. Supaya mata kita nggak terlalu panas, gitu ya. Pastikan posisi tempat duduk yang nyaman. Jadi harus tegak duduknya. Ada bantalnya biar nyaman gitu. Istirahat secara teratur setiap 20 menit. Jadi kalau lihat komputer usahakan untuk istirahat dulu. Dan layar komputer jarak mata sama layar komputer sekitar 40 dari mata ya, 40 sampai 75 cm. Jangan terlalu dekat dari komputer supaya tidak terkena radiasi komputer. Karena radiasi itu sangat bahaya sekali bagi mata kita. Gunakan filter atau proteksi radiasi komputer. Nah, kalau bisa itu ada proteksinya biar nggak terkena radiasi komputer. Kalau di HP kan banyak nih ya, itu apa, layarnya itu dibeliin pelindung gitu ya. Itu untuk radiasi juga ada. Terus juga cahaya ya, cahaya itu penting. Cahaya di kamar atau waktu di sekolah itu cukup, jangan jangan apa, peteng gitu ya, itu merusak mata kita. Jadi kalau bisa itu cahayanya cukup. Kemudian kemiringan antara layar komputer dan mata maksimal 20 derajat. Jadi jangan terlalu ke bawah dari di bawahnya komputer atau terlalu di atasnya komputer. Sejajar gitu sama komputernya ya. Itu terus yang terakhir, menaruh materi referensi di tempat strategis sehingga Anda tidak perlu menggerakkan kepala terlalu sering. Nah, kalau misalnya kalian mengetik, ada buku, itu kalian taruh di sejajar dengan layar monitor, jangan di bawah, biar kepalanya enggak terlalu sering digerakkan ke bawah, ke atas, ke bawah, ke atas gitu, biar nggak sakit matanya. Itu ya. Oke, itu aja materi pada pagi hari ini yang Ibu sampaikan. Habis ini akan ada LKPD yang harus kalian kerjakan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.